Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang budiman, selamat datang di channel Sahabat Literasi. Semoga para sahabat senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai jembatan Sirat beserta kondisi manusia di saat melewatinya. Lantas, bagaimanakah kondisi manusia pada saat itu? Apakah setiap mukminin mampu melintasinya? Bagaimanakah keadaan orang-orang kafir dan munafik pada saat itu? Dan berikut inilah, kami telah merangkum semuanya untuk para sahabat. Jadi tetap bersama kami hanya di channel Sahabat Literasi. Jembatan Sirat dalam bahasa Arab berarti jalan lurus yang terang. Adapun berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi, Sirat adalah jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam, di mana penduduk ahli neraka akan jatuh ke dalam neraka, dan penduduk ahli surga akan selamat melewati jembatan tersebut. Jadi Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang menghubungkan padang mahsyar dan halaman yang berada di luar surga. Sahabat literasi yang budiman, namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, kami ingin mengingatkan kepada para sahabat untuk dapat memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak akan ketinggalan video terbaru dari channel Sahabat Literasi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi para sahabat yang telah memberikan dukungan kepada kami selama ini. Semoga video ini bisa menjadi amal jariah bagi para sahabat semua. Amin. Sahabat mukmin, apabila kita berbicara mengenai jembatan Sirat, maka hal yang paling membuat kita penasaran adalah bagaimanakah bentuk dan kondisi jembatan tersebut. Berkenaan dengan hal inilah, kami telah merangkum beberapa dalil yang menjelaskan kondisi jembatan Sirat, dan berikut ulasannya. 1. Jembatan Sirat adalah jembatan yang lurus. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jembatan Sirat adalah jembatan yang lurus dan tidak bercabang. Hal ini tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi, Ihdinas sirotol mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. 2. Jembatan Sirat sebagai jembatan yang sangat tajam. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad telah menjelaskan berkenaan dengan jembatan Sirat ini. Beliau mengatakan bahwa jembatan Sirat adalah jembatan yang sangat tajam. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, "Aku mendengar bahwa jembatan Sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang." Hadis riwayat Imam Muslim. 3. Jembatan Sirat berada di atas api neraka. Gambaran lain tentang jembatan ini adalah, dikatakan bahwa jembatan Sirat berada di atas api neraka. Hal ini sesuai dengan hadis yang datang dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad telah bersabda yang berbunyi, "Kemudian dibentangkan jembatan Sirat di antara dua punggung jahanam, maka akulah dan umatku yang pertama kali melewatinya. Pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul, dan doa para rasul pada hari itu adalah, Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Di atasnya terdapat besi pengait seperti duri pohon sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri pohon sa'dan?" Mereka menjawab, "Iya wahai Rasul." Beliau bersabda kembali, "Besi pengait itu seperti duri pohon sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukurannya selain Allah. Besi-besi pengait itu mencengkeram manusia berdasarkan amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang binasa karena amalnya, dan di antara mereka ada yang tercakar-cakar duri tersebut, namun kemudian diselamatkan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 4. Jembatan Sirat sebagai jembatan yang sangat licin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dalam sebuah potongan hadis yang panjang, beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad telah bersabda yang berbunyi, "Kemudian didatangkanlah jembatan, dan dibentangkan di antara dua punggung neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, Wahai Rasul,
Bagaimanakah bentuk jembatan itu? Nabi Muhammad menjawab, jembatan itu licin dan menggelincirkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah gambaran fisik dari jembatan Sirot. Selanjutnya, bagaimanakah kondisi manusia saat melewati jembatan tersebut? Umat manusia yang melintasi Sirot ketika itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Semua itu bergantung pada amalan mereka tatkala di dunia. Di antara mereka ada yang selamat dengan mudah. Di antaranya pula ada yang selamat dengan susah payah. Bahkan tak sedikit yang gagal melintasi Sirot dan terjatuh ke dalam api neraka. Mereka adalah orang-orang kafir dan munafik, serta kaum muslimin yang fasik lagi pendosa. Dan berikut inilah macam-macam kondisi manusia yang melewati jembatan Sirot, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut berbunyi, kaum mukminin akan melintasi Sirot seperti kejapan mata, secepat kilat, secepat hembusan angin, bagaikan kuda pacu yang berlari cepat, dan seperti jalannya penunggang onta. Ada yang selamat tanpa terkena gangguan, ada yang terkena gangguan namun berhasil selamat, dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka, hingga orang yang terakhir kali melintasi Sirot dalam keadaan terseret-seret. Sahabat muslim yang budiman, selain itu pula, hal yang perlu kita ketahui adalah, pada saat itu orang-orang yang beriman akan mengeluarkan cahaya untuk menuntunnya melewati jembatan Sirot. Adapun kaum munafikin, mereka diberi cahaya di permulaannya saja. Kemudian cahaya tersebut akan padam. Orang-orang kafir dan munafik pun berada dalam kegelapan, tidak tahu ke arah mana mereka akan berjalan. Lalu mereka pun terjatuh ke dalam neraka jahanam. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12 hingga 13 yang berbunyi, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan sebelah kanan mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Sahabat budiman, itulah gambaran orang-orang yang beriman dan munafik ketika berada di jembatan Sirot. Dan setelah kita mengetahui kondisi dan situasi yang akan kita alami di jembatan Sirot, maka semua itu menuntut kita agar semangat dalam beramal solih, selalu meminta hidayah dan taufik kepada Allah, agar kita diberi keistiqomahan dalam keimanan. Sebab keberhasilan kita saat melintasi Sirot sangat bergantung kepada amalan solih yang kita lakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah para sahabat, perjumpaan kita telah usai. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para sahabat. Dan terus tetap dukung channel kami ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan kami ucapkan pula banyak berterima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata, status lautkanlah, sekepal gunungkanlah, alam berkembang jadikanlah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.